Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Jundi. Saya mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran era abad 21. Di latar belakang, pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan akan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Begitu pula sebaliknya. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan pada sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang ada di dalamnya, seperti peserta didik, pendidik, software, manajemen, serta stakeholder atau para pemangku pendidikan. Dalam pelaksanaan suatu pendidikan, tentu mempunyai fungsi, antara lain inisiasi, inovasi, dan konservasi. Inisiasi merupakan fungsi pendidikan untuk memulai suatu perubahan yang baru. Inovasi merupakan wahana, cara, terobosan, atau gagasan untuk mencapai perubahan. Konservasi berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dasar. Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan pembelajaran di masa lalu. Dahulu pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar. Sedangkan kini memerlukan standar sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui standar yang telah ditetapkan, guru mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang akan diajarkan dan apa yang hendak ingin dicapai. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, mulai dari cara bersosialisasi, bekerja, bermain, bahkan sampai belajar. Tantangan guru tidak hanya membekali keterampilan siswa saat ini, tetapi memastikan bahwa anak didiknya sukses di masa yang akan datang. Sukses dalam artian anak itu atau peserta didik tersebut telah dibekali keterampilan sesuai dengan kebutuhan yang dapat mereka manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah. Bagaimana karakteristik pendidikan di abad 21 ini? Dan apa keterampilan yang harus dimiliki dalam pembelajaran abad 21 ini? Dari karakteristik pendidikan abad 21. Sadar akan tingginya tuntutan penciptaan sumber daya manusia di abad 21 ini, maka sistem serta model pendidikan harus mengalami transformasi atau perubahan. Telah banyak literatur, telah banyak pembuahan pikiran dan hasil penelitian yang membahas mengenai hal ini. Ada 4 prinsip pendekatan pembelajaran pada era abad 21 ini. Yang pertama, pendekatan pembelajaran harus berfokus pada siswa. Pada pembelajaran zaman dahulu kita mengenal dengan teacher center. Pembelajaran dahulu yang selalu berpusat pada guru. Namun kini peserta ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang mereka miliki. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk mendengarkan, menghafal dari materi-materi yang diberikan, tetapi berupaya mengkonstruksi pembangunan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya. Yang kedua, pendidikan harus bersifat kolaboratif. Peserta didik harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain, seperti teman sebayanya. Berkolaborasi dengan orang yang berbeda
dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, peserta didik perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, menyelesaikan problem solving atau pemecahan masalah, siswa perlu dibelajarkan bagaimana cara menghargai kekuatan bersama atau kekuatan kolaborasi dari talenta yang dimiliki. Prinsip yang ketiga, pembelajaran harus kontekstual. Pembelajaran kini harus menterkaitkan atau mengintegrasikan kehidupan realitas siswa dibawa ke pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Kehidupan di luar sekolah yang dialami oleh siswa haruslah diintegrasikan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah, yang tentunya sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dengan pembelajaran yang dilakukan. Yang terakhir atau yang keempat, sekolah harus memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya, dalam upaya mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga yang bertanggung jawab. Sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Kita ke permasalahan yang kedua, keterampilan abad 21. Apa saja yang harus kita miliki, atau apa saja yang harus kita bangun, atau apa saja yang harus kita konstruksi dalam keterampilan abad 21 ini? Yang pertama ada berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis saat ini menjadi salah satu kecakapan hidup atau life skill yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Melalui kemampuan berpikir, seseorang akan dapat mengamati, mencermati, dan mencari solusi atas segala permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, dalam masa revolusi industri 4.0, keterampilan berpikir menjadi keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh setiap lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, kreativitas atau creativity. Kreativitas telah dianggap sebagai salah satu keterampilan yang penting yang harus dikuasai dan menjadi kunci untuk pembelajaran yang efektif pada abad 21. Kreativitas telah dicatat sebagai keterampilan yang signifikan di seluruh rentan kehidupan. Kreativitas adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, berevolusi dari keterampilan lain, mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis serta mengevaluasi. Yang ketiga, yakni komunikasi atau communication. Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya selalu berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting yang dapat menjadi kunci sukses dalam kehidupan masyarakat. Berbagai masalah dalam keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, kehidupan bernegara, bahkan antar negara terjadi atau berawal dari komunikasi. Komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, serta keterampilan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafik, atau angka. 4. Kolaborasi. Kolaborasi adalah merupakan tren pembelajaran abad 21 yang menggeser pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran kolaboratif. Lingkungan pembelajaran kolaboratif menantang siswa untuk mengekspresikan diri dan mempertahankan posisi mereka dan menghasilkan ide-ide gagasan mereka sendiri berdasarkan refleks. Mereka dapat berdiskusi, menyampaikan ide-ide pada teman-temannya, bertukar sudut pandang yang berbeda untuk mencari klarifikasi dan berpartisipasi dengan tingkat berpikir tinggi. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah dalam menghadapi era abad 21 ini diperlukan 4C yang telah saya sebutkan tadi,
yang dimana ada critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini seyogyanya adalah Kemendikbud atau pemerintah yang menangani masalah pendidikan, sudah seyogyanya bersosialisasi, melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru untuk mempersiapkan dalam menghadapi era abad 21 ini. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun kalimat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.